Oke teman-teman, kali ini balik lagi sama gue Ceker Motovlog. Kita kali ini nggak membahas mengenai disc bike atau extra large. Kita kembali lagi ke segmen yang sudah lama ditinggalkan, yaitu adalah Ceker Podcast atau disingkat Cekes. Nah, di Cekes itu biasa kita berdiskusi ya teman-teman. Jadi kalian bisa diskusi di kolom komentar dan gue membuka open discussion gitu ya, membuka diskusinya dengan opini gue pribadi. Jadi memang nggak real time sayangnya, walaupun gue tetap berharap someday gue bisa membuka diskusi yang real time dan mungkin bisa kita live streamingkan ya. Itu kayaknya enak banget, bagus banget. Jadi kalau kalian ada yang ingin berpartisipasi, boleh komentar di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa tetap nih yang sekarang ini, video sekarang ini atau podcast sekarang ini, kalian tetap berdiskusi di kolom komentar di bawah biar seru ya. Tapi kalau kalian ada yang ingin real time live discussion sama gua sangat menghargai sekali dan ayo kita buat gitu ya. Jadi mungkin kita bisa ketemu melalui kayak Google Meet kayak gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diakomodasikan lah gitu. Gua kali ini pengen mendiskusikan mengenai motor dari negeri tirai bambu gitu ya, atau China gitu. Karena motor-motor dari negeri China ini udah mulai meresahkan banget ya teman-teman ya. Udah banyak yang sangat-sangat berani kalau kata gua gitu. Mereka ini bermain dari segala lini loh. Nggak hanya motor matic, bahkan awal-awal dia keluar di Indonesia itu tidak membawa motor matic teman-teman, yang dimana motor matic itu adalah motor yang pangsa pasarnya jauh lebih umum dan jauh lebih gampang pastinya gitu ya, jauh lebih mudah untuk di reach atau digapai. Cuman mereka dengan berani membawa motor pertamanya mereka itu rata-rata itu adalah motor kopling gitu. Jadi lagi booming-boomingnya, lagi demam-demamnya nih anak-anak di Indonesia, khususnya di Jakarta mungkin ya, dengan motor matic, dengan ngabers-ngabersnya itu, dia datang dengan motor kopling yang bergaya cruiser yang rata-rata diisi di segmen 200 cc ke atas gitu. Nah, dia itu suatu langkah yang bold, suatu langkah yang baik menurut gua. Kenapa? Karena dengan begitu itu menjadi langkah yang out of the box, ditambah itu bisa menjadi sarana marketing yang jauh lebih mudah ketimbang kalau misalnya mereka mengeluarkan sama-sama motor matic yang sudah diraja, sudah di ya sudah dirajai ya, sudah dirajai oleh merekan Jepang gitu ya. Jadi ya yang belum tersentuh oleh merek Jepang ya cruiser entry level gitu ya. Kita tahu lah Yamaha dia tidak mengeluarkan cruiser entry levelnya di Indonesia. Si Honda juga nggak mengeluarkan Rebel 250 di Indonesia. Semua diisi sama line up mereka yang untuk big bike, dan itu menurut gua nggak cocok untuk Indonesia, karena Indonesia itu cocoknya ya CC nanggung medium level atau entry level gitu. Nah, jadi langkahnya berani dan bagus. Nah, tapi sekarang Matic-nya juga udah nggak kalah teman-teman. Matic-nya juga yang masuk tuh udah sangat merajalela. Salah satunya Wemoto ya. Dia mengeluarkan Wemoto yang nanti gue kasih foto di sini. Gue agak-agak lupa ya nama ininya ya. Wemoto yang mirip dengan Lambretta tuh, gue inget banget Lambretta yang versi terbaru ya teman-teman ya. Terus ada juga motor Matic yang dari KJ Motor. Mereka langsung bermain di segmen 250 cc. Lagi-lagi menggegerkan segmen 250 cc-nya merek Jepang karena harganya yang relatif jauh lebih murah gitu. Jadi ekonomisnya dapat, kualitasnya tetap terjaga, dan servicesnya, after salesnya bagus gitu. Kenapa gue bisa bilang bagus? Karena udah banyak dari teman-teman gue juga yang beralih dan menggunakan KJ Motor sih sebenarnya. Jadi gue bisa bertanya-tanya lebih lanjut. Nah, sampai bikin gue tadinya pengen beli juga KJ Motor. Jadi itu menurut gue udah suatu takaran untuk berhasil atau tidaknya suatu after sales gitu ya. Mereka kalau nggak salah selalu memberikan garansi mesin, terus
selama berapa tahun gue lupa. Mungkin pastinya kalian bisa cek langsung ke KJ Motor atau Wemoto gitu ya. Dan juga rata-rata tuh kalau motor dari China itu gratis servis selama beberapa kali, dan itu benar-benar gratis teman-teman gitu. Jadi menurut gua itu salah satu bentuk after sales yang baik untuk permulaan, untuk startingnya. Nah, gimana nih? Apakah motor China ini layak untuk dibeli, untuk dicoba gitu ya? Nah, di sini gua akan menggambarkan layak atau tidaknya ini melalui 3 kategori calon pembeli ya teman-teman ya. Yang pertama, calon pembeli yang mohon maaf, tapi mungkin di batas ekonomi yang unfortunately ya di ambang batas ya teman-teman. Maksudnya budgetnya limited, very limited. Menurut gua ini udah jelas jawabannya adalah tidak cocok untuk dicoba. Karena kita harus tahu, kita harus pahami, walaupun memang ini harganya jauh lebih murah, tetapi membeli motor Cina di saat-saat ini itu bentuknya itu lebih mencoba. Bukan yang kayak kita repeat order ya, harus dimengerti ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang udah punya motor Honda, motor Yamaha, ketika beralih ke motor yang baru ya, misalnya dari Honda ke Honda juga atau dari Yamaha ke Yamaha juga, itu kan jatuhnya repeat order gitu. Kalian udah pernah memiliki experience dengan motor sebelumnya, walaupun yang kalian ganti pasti motor yang lebih baru, itu rasanya akan nggak jauh berbeda, terlebih kalau misalnya memang motornya ya katakan seperti Mio lama ke Mio baru gitu ya, itu akan memberikan experience yang setidaknya kalian oke gitu, karena kalian sudah punya gambaran nih. Sementara kalau motor China ya mungkin bisa dihitung jari ya orang-orang yang sudah menggantungkan hidupnya dengan motor China gitu. Ya di Indonesia ini memang masih baru banget soalnya sih. Nah, jadi kalian itu nggak repeat order, kalian belum pernah punya experience, kalian hanya mendengar katanya. Jadi mencoba kan. Nah, mencoba ini menurut gua wise, bijak ketika kalian itu memiliki cukup sources, cukup budget gitu ya untuk coba-coba gitu. Kalau kalian budgetnya mepet, sorry, gue harus bilang berkali-kali, gue tidak saranin sama sekali. Lebih baik kalian stay di merek yang kalian percayai dan kalian nikmati prosesnya sampai gue doakan semuanya biar bisa nyoba-nyoba gitu ya, biar bisa ke taraf ekonomi yang lebih baik, akhirnya bisa nyoba-nyoba, rasa penasarannya akhirnya terpecahkan. Ya amin, Allahumma amin. Gue doakan pasti. Nah, selanjutnya untuk kategori calon pembeli yang kedua nih. Calon pembeli yang kedua udah pasti yang kalau yang tadi di ambang minimum, ini di tengah-tengah nih atau middle class gitu ya. Apakah boleh untuk mencoba-coba motor China? Jawabannya tentu sangat boleh, asalkan kalian memperhatikan beberapa faktor yang gue akan sebutkan. Faktor pertama itu adalah untuk apa motor ini, gunanya apa motor ini, gitu ya. Motor hobikah atau ini motor untuk operasional? Nah, kalau kalian memilih motor ini untuk operasional, gue masih tidak menyarankan. Loh, lu bilang tadi bagus bang, katanya bagus after sales dan lain-lain sebagainya. Yes, tetapi kan semua itu ada jangka waktunya, gitu. Operasional, kalau kita ngomongin motor operasional, kita pasti berharapnya minimal itu motor ada di kita selama 1-3 tahun. Nah, kalian harus telaah dan cermati apakah produsen tersebut masih ada di 1-3 tahun ke depan. Kita nggak boleh sok tahu teman-teman. Oh nih boleh lah ini motor nih gua prediksi 5 tahun ke depan mah bisa lah ini motor. Nggak bisa begitu teman-teman ya. Sekali lagi ini nyoba-nyoba loh, kalian harus perhatikan. Kalau untuk review untuk motor hobi monggo silahkan gitu ya. Jadi kalian tanyakan ke diri kalian dulu, ini gunanya untuk apa gitu. Jangan sampai kalian sudah menggantungkan hidup kalian dengan motor tersebut ya, karena kita nih yang masih middle class ini, kaum UMR ini susah lagi nyari duit segitu juga ya, 20 ke atas tuh susah lah ya kan. Yang faktor kedua adalah apakah kalian itu
merupakan orang yang bisa mentalnya itu bermental baja dan bisa menerima segala kekurangan dari hasil nyoba-nyoba itu. Kalau iya, gas. Kalau nggak bisa, jangan. Udah simple sih sebenarnya. Dan faktor terakhir adalah, apakah kalian itu tipikal orang yang bisa apa-apa sendiri atau enggak gitu. Maksudnya apa-apa sendiri itu gimana? Ya kalau ada kerusakan atau apa, just in case ini si produsen ini nggak bertahan lama di Indonesia, kalian bisa memperbaikinya sendiri. Karena sekarang gini aja teman-teman, nggak usah motor China gitu ya, motor Suzuki. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Motor Suzuki kan gue pernah punya Suzuki Brookman ya. Nah, ini gimana gitu? Ya motor-motor CBU deh, yang nggak usah spesifik Suzuki. Ini gimana gitu? Lu kalau apa-apa harus ke bengkel, boncos juga dong gitu. Apalagi kalau bengkelnya udah nggak ada, mau gimana kan kayak gitu. Jadi pertanyakan dulu ke diri kalian gitu. Nah, terus kalau yang selanjutnya ya, calon pembeli yang ketiga nih, yang terakhir, ya ini yang udah middle to high sampai yang bener-bener high ya, taraf ekonominya ya. Ya ini mah monggo-monggo aja Pak, Bu gitu ya. Silahkan, kita menunggu review dari kalian gitu. Jadi, karena kan gini ya, kalau reviewer yang terafiliate atau reviewer yang ada kontraknya, ada hitam di atas putih sama brand tersebut, nggak mungkin bisa ceplas-ceplos mengenai motor tersebut gitu ya, nggak mungkin bisa kayak menyiksa juga tuh motor gitu. Cuman kadang-kadang nih gue suka lihat di YouTube rata-rata ini berusia orang-orangnya tuh youtuber ini udah sepuh-sepuh ya, udah senior, udah suhu-suhu, berusia seusia bokap gue gitu ya, tapi masih aktif naik motor sampai masih aktif touring gitu ya. Gue nanti lupa deh, gue ada siapa gitu namanya, Pak D siapa gitu, ntar gue cantumin juga di deskripsi ya kalau kalian penasaran ya. Itu bener-bener yang kayak, wah ini motor dia kalau nggak salah dia pakai Suzuki V-Storm, dia bener-bener yang review jujur lah gitu, dia bawa kemana-mana segala macam, dia siksa tuh motor. Itu yang kita tungguin gitu kan. Kalau misalnya reviewer yang ya lu tahu sendiri lah, udah terafiliasi, udah dibayar kayak gitu, dia dibayar untuk bicara gitu ya. Ya kita ya hanya untuk enjoy aja lah nontonnya gitu. Tapi kalau untuk insight dan juga knowledge kita untuk produk knowledge-nya gitu ya, itu lebih ke orang-orang seperti itu yang dia bener-bener udah financial freedom. Jadi beliau ini bisa seenaknya aja menggunakan, ya orang dia beli kok, kenapa nggak bisa seenaknya gitu kan. Nah itu kalau kita kan beli untuk disayang, untuk dirawat, untuk dipoles gitu ya. Kalau mereka ini beliau ini beli untuk dikerahkan semua apa yang kata-katanya ada di iklannya itu gitu kan. Jadi bener-bener yang diuji lah itu ya. Jadi kalau yang jelas ya, kalau yang itu kaum suhu itu ya terserah lah mau gimana gitu, mau jingkir balik apa gimana ya terserah. Yang penting punya duit, itu kan yang ya mau nggak mau kita harus akuin gitu ya. Bagi kita yang masih berusaha, masih berintis, ya kita nikmatin aja konten-konten dari mereka gitu kan. Jadi ya boleh-boleh aja sih, malah kita pengennya mereka yang coba dulu gitu kan. Kalau suhu ini udah nyoba, udah ada impresi yang bagus, udah ada ini yang bagus gitu ya, review-review yang bagus, gue pengen sih meminang salah satunya gitu ya, insya Allah. Untuk masalah layak atau tidak dibelinya ya balik lagi ke individu kita masing-masing, ke kebutuhan kita masing-masing. Dan sekali lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian untuk operasional, untuk hari-hari kerja, jangan dulu deh teman-teman ya. Apalagi untuk kita ini yang kaum UMR atau yang bahkan teman-teman adik-adik yang masih magang, yang ya kalau orang magang biasanya di bawah UMR ya. Menurut gua tahan dulu, pakai yang pasti-pasti aja dulu gitu ya. Kita tunggu sepuh-sepuh kita, suhu-suhu kita, om-om kita ini, om-om senang kita ini gitu. Mencobanya, kita lihat review YouTube-nya, nanti kita baru akan kayaknya udah oke, udah mantep gitu ya, baru kita akan gas gitu ya. Ayo om yang merasa punya uang berkelebihan, udah zakat, udah infak, udah sodako, udah lengkap semuanya, udah haji, umroh segala macem, bolehlah kita di spill nih
masalah perkara apa namanya motor motor-motor China ini gitu loh. Jadi biar kita bisa compare gitu ya sama apa yang kita punya sekarang ini. Oke, thank you. Segitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.